Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Untuk menjaga komitmen mutu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, goals atau tujuannya. Yang kedua, roles atau peran. Yang ketiga, prosedur. Kemudian relationship atau hubungan, dan terakhir leadership atau kepemimpinan. Nilai dasar dari orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Hal ini dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang dikunjungi. Yang kedua, pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman yang ramah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani, sehingga mereka tidak merasa kapok. Yang ketiga, pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Yang keempat, pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien, perkembangan teknologi, maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. Yang kelima, pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, di antaranya melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Terdapat 5 pilar dalam orientasi mutu. Yang pertama, produk, proses, pemimpin, komitmen, dan organisasi. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula. Dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi, organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Jadi dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan, bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang.
Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Ada 4 cara untuk berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi ini di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang kelima, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Jadi kesimpulannya, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.